Pernahkah kalian mendengar kisah nyata tentang seseorang yang mengabdi tanpa pamrih? Tentang seorang gadis desa biasa yang dengan tangan dan hatinya mampu mengubah takdir seseorang dari kalangan bangsawan? Mengapa seseorang yang tidak punya apa-apa bisa membuat orang kaya merasa memiliki segalanya? Mengapa cinta sejati justru sering tumbuh di tempat yang paling sederhana? Kisah ini bukan sekadar cerita cinta. Ini adalah tentang ketulusan, kesabaran, dan keajaiban balasan dari Allah kepada hati yang ikhlas. Maka dengarkanlah, karena bisa jadi ada bagian dari kisah ini yang menyentuh sisi terdalam dari hatimu. Angin sore berhembus pelan di desa Gunung Rejo. Awan menggantung seperti selimut tebal di atas sawah yang menguning. Di ujung jalan tanah, suara rem mobil terdengar mengiris sunyi. Sebuah mobil hitam mewah berhenti mendadak, dan dua lelaki berbadan tegap keluar tergesa. "Turunkan perlahan. Jangan sampai tersentak," ujar salah satu dari mereka. Mereka membawa seorang wanita paruh baya, tubuhnya lunglai tak berdaya. Wajahnya pucat, matanya terbuka setengah namun kosong. Tangannya menggenggam selimut tipis dengan lemah. Ia adalah Bu Ratna, pengusaha terkenal dari kota, yang tiba-tiba terkena serangan stroke saat perjalanan ke villa miliknya di pegunungan. Sekar berdiri diam di balik pohon nangka, menyaksikan kejadian itu. Gadis desa berusia 20 tahun itu tak pernah melihat mobil sebesar itu sebelumnya. Sorot matanya penuh tanya. "Siapa dia, Pak Lurah?" tanya Sekar perlahan, saat orang-orang mulai berkumpul. "Itu Bu Ratna. Orang kota. Kaya raya. Tapi aneh, keluarganya cuma titip begitu saja ke kita," katanya sementara. Jawab Pak Lurah sambil menggeleng. Hari-hari berikutnya, Bu Ratna terbaring lemah di rumah singgah desa. Tak ada perawat. Tak ada keluarga yang datang. Orang-orang mulai menjauh, takut dan tidak tahu bagaimana merawat orang lumpuh total. Hingga akhirnya, kepala desa memanggil Sekar. "Kamu anak yang sabar, Sekar. Kalau kau bersedia membantu merawat beliau, mungkin ini jadi ladang amal juga." Sekar diam sesaat. Hatinya bergetar. Ia pandangi Bu Ratna yang hanya bisa menatap langit-langit dengan mata kosong. "Baik, Pak. Kalau ini bisa membuat beliau merasa tidak sendiri, saya mau coba." Hari itu, tanpa ia sadari, Sekar membuka pintu untuk takdir yang akan mengubah seluruh hidupnya. Hari demi hari berlalu. Sekar bangun lebih awal dari biasanya. Ia memandikan Bu Ratna, menyuapinya bubur hangat, lalu mengganti perban di tangannya yang mulai luka karena terlalu lama terbaring. "Bu, kalau ibu bisa dengar saya, tolong, beri isyarat." Sekar tahu pasti ibu merasa lelah, bisik Sekar sambil menggenggam tangan wanita itu. Tak ada jawaban. Hanya tatapan kosong yang menembus dinding bambu rumah singgah itu. Tetapi Sekar tidak menyerah. Ia mulai belajar cara memijat dari buku tua peninggalan ayahnya. Ia menyanyikan tembang Jawa lirih tiap malam, berharap suara itu bisa menenangkan jiwa yang terluka. Suatu pagi, saat menyuapi seperti biasa, Sekar melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Air mata. "Bu, ibu menangis?" bisiknya pelan, setengah tak percaya. Sudut mata Bu Ratna basah. Satu tetes air mata jatuh, mengalir di pipinya yang pucat. Itu kali pertama Bu Ratna menunjukkan reaksi setelah berminggu-minggu terdiam. Hari itu, Sekar menangis dalam doanya. "Ya Allah, jika engkau mendengar, sembuhkanlah beliau. Bukan untukku, tapi agar beliau tahu, masih ada yang peduli." Beberapa minggu kemudian, kabar tentang kondisi Bu Ratna yang mulai membaik tersebar ke kota. Arga, putra tunggal Bu Ratna, akhirnya datang. Ia turun dari mobil sport hitam dengan setelan mahal dan tatapan tajam. Sekar menyambutnya di depan rumah singgah. "Maaf, Tuan. Saya Sekar, yang selama ini merawat ibunda Anda," ucapnya sopan sambil menunduk. Arga menatapnya dari atas ke bawah. "Kau yang merawat ibu saya?" Seorang gadis kampung, katanya sinis. "Betul, Tuan. Mungkin saya bukan siapa-siapa. Tapi ibu mulai bisa menggerakkan tangan karena terapi yang saya pelajari sendiri," jawab Sekar pelan, tak ingin tersinggung. Arga tidak menjawab. Ia masuk ke dalam, memeriksa ibunya, lalu beberapa menit kemudian keluar dan menyodorkan sebuah amplop coklat tebal. "Ini untuk jasamu. Sekarang kau bisa pergi. Aku akan bawa ibu ke rumah sakit di kota. Tak perlu kau lanjutkan." Sekar menatap amplop itu sebentar. Lalu dengan tenang, ia mendorongnya kembali ke dada Arga. "Saya merawat ibumu bukan untuk uang, Tuan. Saya tidak punya harga." Tatapan mereka bertemu.
Untuk sekejap, waktu seperti berhenti. Arga diam. Tak biasa seseorang menolak uangnya. Terlebih dari seorang gadis desa seperti Sekar. Hari itu, langit mendung. Tapi di dalam hati Sekar, langit tetap terang. Karena ia tahu, yang ia lakukan bukan karena ingin balasan, tapi karena ingin menjadi manusia yang berarti. Arga memutuskan tinggal beberapa hari di desa, sambil menunggu kesiapan rumah sakit kota untuk menerima ibunya. Selama itu, ia menyaksikan sendiri bagaimana Sekar merawat Bu Ratna. Tidak hanya menyuapi dan memijat, tapi juga membacakan ayat suci dan mengusap kepala wanita itu dengan penuh kelembutan. Suatu malam, Arga berdiri di ambang pintu, menyaksikan Sekar membenahi selimut ibunya. "Kenapa kau melakukan semua ini? Kau tidak kenal ibuku, tidak punya hubungan darah. Tapi kau rela mengorbankan waktumu, hidupmu," tanya Arga, nada suaranya jauh lebih tenang dari sebelumnya. Sekar tak langsung menjawab. Ia menunduk, menatap tangan Bu Ratna yang mulai bisa bergerak sedikit. "Dulu, saya juga pernah kehilangan ibu. Waktu itu saya tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin ini cara Allah memberi saya kesempatan kedua." Arga terpaku. Dalam diamnya, ada rasa yang tumbuh. Rasa yang asing. Mungkin kekaguman. Mungkin sesuatu yang lebih halus, lebih dalam. Tapi ia menolaknya. "Aku akan membawa ibu pulang minggu depan. Setelah itu, kau bisa kembali ke duniamu," katanya cepat, seolah ingin menepis bayang-bayang perasaan yang mulai mengganggunya. Sekar hanya mengangguk. Ia tahu tempatnya. Ia sadar batasannya. Namun Bu Ratna justru berkata lain. "Arga." Suaranya lirih namun cukup jelas. "Aku belum ingin pulang. Di sini, aku merasa hidup. Aku merasa punya anak perempuan." Arga menatap ibunya. Kaget. Ini pertama kalinya ibunya bicara sejak lama, dan itu bukan ucapan syukur atau keluhan, tapi sebuah pengakuan yang dalam. Sekar terdiam. Matanya berkaca. Ia tak pernah menyangka, wanita yang awalnya begitu dingin kini bisa berkata seperti itu. Keesokan harinya, Arga mulai berubah. Ia membantu Sekar mengganti perban, mempelajari cara terapi otot, bahkan duduk di bangku kayu sederhana untuk mendengar Sekar menyanyikan tembang pengantar tidur bagi ibunya. Dan di tengah suasana yang perlahan mencair itu, sesuatu yang tak terucapkan mulai tumbuh di antara mereka. Sebuah rasa yang mereka sendiri belum mampu mengenalnya dengan jujur. Namun kedekatan itu tak luput dari gunjingan. Itu anak kota kok jadi sering duduk berdua sama Sekar, ya? Jangan-jangan nanti digantung doang, bisik seorang ibu di warung. Sekar mendengar. Ia tertunduk. Hatinya mulai goyah. Sementara itu, Arga pun bergulat dengan pikirannya sendiri. Apakah aku jatuh cinta pada gadis desa? Bukankah hidupku sudah ditentukan jalurnya? Pertanyaan itu mengendap dalam dirinya. Menciptakan retak kecil di balik dinding hatinya yang selama ini tertutup rapat. Hari-hari di desa yang tadinya terasa panjang dan sepi, kini menjadi hangat dan penuh warna. Arga yang biasanya sibuk dengan urusan bisnis di kota, kini duduk bersimpuh di tikar pandan, belajar membuat ramuan herbal bersama Sekar. Ini daun saga, bagus untuk tenggorokan. Kalau yang ini, daun sirih, untuk campuran air rendam. Jelas Sekar, tangannya cekatan memilah daun. Arga mengangguk. Matanya diam-diam mengamati wajah gadis itu. Wajah yang sederhana, polos, tapi memancarkan ketenangan yang tak pernah ia temukan di balik gedung-gedung pencakar langit. "Kenapa kamu gak pernah ke kota?" tanya Arga suatu sore. "Saya tidak punya alasan untuk ke sana," jawab Sekar pelan. "Dulu pernah ikut saudara kerja sebagai penjaga toko. Tapi, hati saya tidak tenang. Saya lebih damai di sini." Arga tertawa kecil. "Kamu ini aneh. Di kota semua orang berlomba mencari uang. Di sini kamu malah mencari kedamaian." Sekar menatapnya. "Ketenangan gak bisa dibeli, Tuan. Sama seperti kasih sayang." Kalimat itu menghantam pelan hati Arga. Ia diam, menunduk, seolah sedang bercermin pada dirinya sendiri. Malam itu, Bu Ratna kembali berbicara. Suaranya lebih kuat. "Arga, kamu bahagia di sini?" Arga hanya menjawab dengan senyuman kecil. Ia tahu ibunya menyadari perubahan dalam dirinya. "Kalau aku sembuh nanti, aku ingin kamu menikah, Ga." "Menikah?" Arga kaget. "Dengan siapa?" Bu Ratna menatap ke arah dapur, tempat Sekar sedang menumbuk jahe. "Dia." "Sekar."
Arga tercekat. Tidak karena tidak ingin, tapi karena takut. Takut Sekar tidak ingin. Takut dunia menolak mereka. Keesokan harinya, saat matahari baru naik sejengkal, Arga duduk di beranda rumah singgah. Sekar datang membawa teh hangat seperti biasa. Sekar, kalau aku berkata sesuatu, kamu janji tidak pergi. Sekar terdiam. Apa itu, Tuan? Aku ingin kamu tetap di sisiku. Bukan sebagai perawat, tapi sebagai pasangan. Cangkir di tangan Sekar nyaris jatuh. Ia menunduk dalam. Lama. Hening. Tuan Arga, saya bukan siapa-siapa. Saya hanya gadis desa. Nama saya bahkan tak layak berdiri di undangan keluargamu. Arga menggenggam tangan Sekar. Kamu satu-satunya yang membuat ibuku ingin hidup lagi. Dan kamu satu-satunya yang membuat aku mengenal diri sendiri. Jangan bilang kamu bukan siapa-siapa. Sekar menarik tangannya perlahan, lalu berdiri. Saya butuh waktu, Tuan. Karena cinta, bukan hanya tentang perasaan, tapi juga keberanian. Dan di pagi yang sunyi itu, untuk pertama kalinya, Arga merasa takut kehilangan. Hari-hari yang tenang berubah mendung. Desas-desus mulai menyebar semakin luas. Beberapa warga mulai menyindir Sekar secara terang-terangan. Katanya cuma rawat orang sakit, tapi kok sekarang duduk berdampingan terus? Jangan sampai gadis kita dibuang nanti setelah bosan. Sekar mendengarnya. Ia hanya menunduk. Namun di dalam hati, luka mulai tumbuh. Bukan karena omongan orang, tapi karena ia merasa tak layak. Malam itu, ia menulis sebuah surat. Tangannya bergetar, air matanya jatuh satu-satu. Bu Ratna, Tuan Arga, terima kasih untuk semuanya. Saya hanyalah singgah sebentar dalam takdir kalian. Semoga ibu sehat, dan Tuan Arga mendapatkan wanita yang sepadan. Lalu pagi-pagi buta, sebelum fajar menyingsing, Sekar pergi meninggalkan rumah singgah. Ia tak membawa apa-apa, kecuali doa-doa yang tersimpan dalam hati. Bu Ratna bangun dan menemukan surat itu di bantalnya. Tangannya gemetar saat membacanya. Ia menatap Arga dengan wajah muram. Dia pergi. Arga tak percaya. Ia menyusuri setiap sudut desa, bertanya pada semua orang, hingga akhirnya menemukan kabar bahwa Sekar berjalan kaki menuju arah selatan, ke desa kecil tempat bibinya tinggal. Hujan turun deras. Arga mengemudi sendiri, tanpa supir, membelah kabut dan genangan. Di tengah jalan kecil yang becek dan sunyi, ia melihat sosok itu, berdiri di bawah gubuk kecil, mengenakan kain lusuh, menggenggam tas kain berisi baju. Kenapa pergi? Arga turun, wajahnya penuh air hujan. Kenapa kau tidak percaya padaku? Sekar memalingkan wajah, air matanya bercampur hujan. Karena saya takut, Tuan. Takut cinta ini, tidak kuat menanggung perbedaan. Arga mendekat. Ia genggam kedua bahu Sekar, mengguncangnya pelan. Apa kau pikir aku akan memilih hidup yang nyaman, tanpa kamu? Sekar tak menjawab. Ia menggigit bibirnya, menahan isak. Aku tidak tahu bagaimana caranya jadi sempurna. Tapi aku tahu, hidupku tak lengkap tanpamu. Aku ingin kamu ada di setiap pagi, setiap malam, dalam setiap keputusan besar dalam hidupku. Hening sejenak. Hanya suara hujan dan detak jantung mereka. Kemudian Sekar mengangguk pelan, matanya menatap lurus ke arah Arga. Kalau ibu mengizinkan, dan jika Allah meridha, saya akan tinggal. Arga tersenyum untuk pertama kalinya hari itu. Senyum yang tidak dibuat-buat. Senyum seorang pria yang telah menemukan rumahnya, bukan di kota besar, tapi di hati seorang gadis desa yang pernah dianggap tak bernilai. Kembali ke desa Gunung Rejo, suasana berubah hangat. Warga mulai menerima Sekar dan Arga dengan pandangan berbeda. Mungkin karena Bu Ratna yang kini bisa duduk di kursi roda dan berbicara dengan jelas. Mungkin karena mata Arga yang tak pernah lepas memandang Sekar seperti harta karun yang baru ditemukan. Di beranda rumah singgah yang kini lebih tertata, Bu Ratna memanggil Sekar dan Arga untuk duduk di hadapannya. Ia memegang seikat bunga melati yang baru dipetik dari kebun belakang. Arga, ucapnya pelan, namun mantap. Ibu sudah lama hidup dalam kesepian, dikelilingi kekayaan tapi tanpa kehangatan. Dan gadis ini membawa semua itu kembali. Sekar bukan hanya menyembuhkan tubuh ibu, dia menyembuhkan hati ibu. Arga menggenggam tangan Sekar di pangkuannya. Ibu, izinkan aku menjadikan Sekar pendampingku. Dalam ridho ibu dan dalam tuntunan Allah.
Bu Ratna tersenyum, lalu menoleh pada Sekar. Anakku, kamu bersedia menjadi bagian dari keluarga kami? Sekar menunduk, menahan haru. Dengan izin Allah, saya bersedia, Bu. Hari itu, langit terasa lebih biru. Angin membawa kabar bahagia ke seluruh penjuru desa. Tak ada lagi cibiran, hanya senyum dan ucapan selamat. Pernikahan sederhana digelar di halaman rumah desa. Tidak mewah, tapi penuh berkah. Para warga datang dengan pakaian terbaik mereka. Arga mengenakan beskap sederhana, sementara Sekar tampak anggun dalam kebaya putih bersulam bunga kecil. Saat ijab kabul selesai diucapkan, air mata tumpah bukan karena kesedihan, tapi karena haru yang tak terbendung. Bu Ratna duduk di samping pengantin, memegang erat tangan menantunya. Terima kasih, karena telah mencintai tanpa syarat. Karena telah menjadikan kesederhanaan sebagai keindahan. Dan di malam pertama mereka sebagai suami istri, Arga memandang langit dari beranda, lalu berkata kepada Sekar yang duduk di sampingnya. Siapa sangka, cinta bisa datang dari luka. Dan kamu, Sekar, adalah obat dari semua rasa sakit yang pernah aku alami. Sekar menyandarkan kepalanya di bahu suaminya, tersenyum dengan tenang. Karena cinta yang tumbuh dari ikhlas, tak pernah salah arah. Dan malam itu, di bawah bintang-bintang, dua dunia yang berbeda akhirnya bersatu, dalam satu nama yang sama, takdir dari Allah. Beberapa bulan setelah pernikahan, suasana rumah singgah berubah menjadi lebih hidup. Sekar dan Arga tidak pindah ke kota seperti yang diperkirakan banyak orang. Mereka memilih membangun rumah sederhana di sisi bukit, tak jauh dari rumah Bu Ratna. Setiap pagi, Sekar menyiapkan teh hangat untuk suaminya, sementara Arga mulai menanam tanaman herbal di belakang rumah, melanjutkan kebiasaan yang ia pelajari dari Sekar. Suatu sore, di bawah langit jingga, Sekar duduk bersama Bu Ratna di beranda. Ibu tahu, waktu itu ibu keras kepala. Tapi Allah sayang pada ibu, karena mengirimkan kamu, Sekar, ucap Bu Ratna, sambil menggenggam tangan menantunya. Sekar menunduk, matanya berkaca. Saya yang lebih banyak belajar dari ibu, tentang ketegaran, tentang bagaimana kasih sayang bisa sembuh meski sempat membeku. Tak lama, Arga datang membawa sekeranjang sayur dari kebun kecil mereka. Ayo makan malam, Bu. Sekar masak sayur asem kesukaan ibu, katanya sambil tersenyum. Tawa mereka pecah ringan di udara yang hangat. Desa Gunung Rejo kini tak lagi terasa asing bagi Arga. Ia dikenal sebagai lelaki kota yang pulang, dan tak hanya membawa gelar, tapi juga kerendahan hati. Malam itu, setelah sholat Isya berjamaah, Sekar dan Arga duduk bersisian di atas sajadah. Sekar berdoa dengan suara pelan. Ya Allah, Engkau satukan kami dalam kasih sayang. Maka bimbinglah kami dalam cinta yang Engkau ridha. Jangan biarkan dunia memisahkan hati yang telah Kau pertemukan. Arga menyahut dengan suara lembut. Amin. Dan di dalam doa yang tak bersuara itu, mereka berdua berjanji. Untuk saling menjaga. Untuk tidak saling meninggalkan. Untuk hidup bukan dalam kemewahan, tapi dalam keberkahan. Suatu hari, Sekar berdiri di bawah pohon mangga tua, tempat ia dulu sering berdoa sendiri. Kini, tangannya menyentuh perutnya yang mulai membuncit. Arga, bisiknya. Kita akan jadi orang tua. Arga terdiam sejenak, lalu memeluk Sekar erat. Tak ada kata yang lebih besar dari rasa syukur saat itu. Karena mereka tahu, cinta yang tumbuh dari luka, kini berbuah menjadi kehidupan baru. Dan ketika angin menyapu lembut rerumputan di kaki bukit, kisah ini pun tertulis di langit, menjadi saksi bahwa cinta yang lahir dari ketulusan akan selalu menemukan jalannya pulang. Tamat.